Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Saya mau ke Dokter Debri lagi nih. Dokter, kalau misalnya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Gendo, sebenarnya logikanya juga bisa diterima. Kalau rapid dan juga si swab test ini seolah menjadi barang sakti yang menyatakan kita bebas COVID. Tapi kan juga tidak ada jaminan kalau misalnya kita melakukan perjalanan di bandara, dalam penerbangan, sampai di bandara, kita tidak akan terbebas dari COVID itu sendiri gitu loh, Dok. Ya, betul. Saya setuju kalau itu untuk statement itu saya setuju dengan Pak Suwardana. Cuman lagi-lagi begini ya, misalnya saya disuruh kasih pilihan ya, ada satu turis A yang datang ke Bali tanpa hasil swab test atau dengan hasil swab test positif gitu, ya. Dengan turis B yang sudah punya hasil swab test positif yang turis B ini dapatkan kemarin atau 2 hari yang lalu. Mereka berdua datang ke Bali. Saya pasti lebih prefer untuk turis B yang datang ke Bali gitu, untuk melindungi masyarakat Bali gitu kan. Contohnya seperti itu aja. Tapi apakah turis B ini selama di dalam bandara, selama nanti dalam perjalanannya di Bali itu lupa pakai masker, social distancing apa enggak, itu memang beda cerita lagi. Itu akan menjadi satu sesi pendidikan yang lain lagi gitu. Bukan akan menjadi sesuatu yang berbeda dari sekedar peraturan pakai harus ada surat swab test apa tidak, saya rasa begitu. Jadi tetap kalau dari Anda sebagai tenaga medis, screening awal itu tetap perlu ya? Apapun itu yang untuk menekan mobilitas, itu baik. Karena lagi-lagi di sini yang kita bicarakan adalah suatu pandemi atau suatu infeksi virus yang kita di dunia kedokteran masih belum dapat obatnya, masih belum dapat bagaimana kita bisa benar-benar obat yang menyembuhkan ya, bukan yang mengurangi gejala atau apa, yang menyembuhkan itu kita belum dapat. Sehingga yang kita bisa lakukan sekarang adalah mengurangi jumlah penyebaran supaya damage atau kerusakan yang timbul dalam masyarakat ini nggak bisa kita kontrol gitu kan. Oke, baik. Kita juga sudah terhubung dengan Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli KSP untuk berdiskusi pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Dhani. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga, Mas Dhani. Mas Dhani, amin, ini amin, soal demo kemarin yang menolak aksi rapid test dan juga swab test karena dinilai mubazir gitu, terutama ketika digunakan sebagai syarat perjalanan. Saya minta komentar terlebih dulu, Mas Dhani, soal ini. Soal adanya gelombang atau protes dari masyarakat. Ya, pertama tentu kami berharap ya agar semua komponen masyarakat bisa lebih menyadari bahwa pentingnya rapid test ini sebagai screening awal. Memang ini bukan diagnosa untuk memastikan orang terkena COVID atau tidak. Kita harus terus mensosialisasikan bahwa rapid test ini bukanlah diagnosa, tetapi screening awal. Itu yang paling penting. Yang kedua, tentu sebagai instrumen screening awal, ini punya tujuan. Bali sebagai destinasi pariwisata yang terkenal di dunia dan menjadi salah satu sumber devisa negara bagi Indonesia, tentu harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat internasional dan masyarakat dalam negeri. Dalam kerangka itu, kegunaan dari rapid test ini sebagai screening awal, apabila disosialisasikan dengan baik, tentu akan memberikan kepercayaan kepada wisatawan. Wah, ini saya mau liburan ke Bali, kemudian tapi penyelenggaranya, baik itu petugas hotelnya, petugas travelnya, petugas-petugas di bandara, para pekerjanya di restoran, segala macam sudah mengikuti rangkaian rapid test, berarti kan sudah terscreening di awal. Nah, mereka kan akan yakin nih calon wisatawan, wah saya mau ke Bali, tapi manajemennya sudah bagus. Orang juga sudah melakukan screening awal, dan sudah terscreening, lalu kemudian kalau ada yang positif sudah langsung di PCR, sudah langsung isolasi mandiri, artinya mereka yakin bahwa petugas-petugas yang akan melayani mereka sebagai turis nanti, itu sudah mengalami rangkaian proses screening kesehatan di awal. Jadi confidence itu diperlukan bagi para calon wisatawan tentunya yang akan berlibur atau menikmati fasilitas di Bali. Jadi ini yang harus kita pahami untuk memberikan kepercayaan kepada publik, khususnya para wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Security assurance itu sangat penting saat ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke depan. Baik, saya mau ke Pak Gendo lagi.
soal screening tadi sudah disebut oleh Dr. Debri dan juga Iya. Pak Dhani. Termasuk ini screening adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat Bali. Pak Gendo? Ya. Iya, kalau kita berpikir wisatawannya bodoh-bodoh, bolehlah kata dari KSP ya. Emangnya kemudian wisatawan bodoh semua. Ini kan gimana sih meningkatkan kepercayaan tadi screening? Screening itu kan harusnya absolut dong. Artinya ada kemungkinannya begini. Kalau dia reaktif, berarti dia ada kemungkinan positif atau bisa juga negatif, maka perlu swab test. Kan begitu metodenya kan? Pertanyaannya itu kan tadi dibilang kalau positif, kalau reaktif, kalau non reaktif. Kalau non-reaktif, itu kan kemudian dapat surat bebas COVID, tanda petik ya. Karena mereka tidak diswab lagi. Padahal orang non-reaktif rapid test itu kan bisa juga positif. Siapa yang bilang bahwa orang non-reaktif rapid itu pasti negatif kalau diswab, negatif COVID? Kan tidak. Kan harus dipahami itu. Dia tidak sempat menjadi screening karena kalau non-reaktif rapid, dia tidak absolut negatif COVID. Artinya mendingan swab aja sekalian gitu. Tapi setelah dapat surat itu mereka bebas kemana-mana. Gimana sih meyakinkan orang dengan cara begitu? Ya Pak Gendo, kalau argumentasi benar. Anda berarti mendingan swab aja sekalian langsung karena kebenarannya absolut tadi. Loh, suap pun kan makanya begini. Ini termasuk judul kita hari ini ya, tolak tes corona ini. Saya mau kritik juga. Kan kami tidak menolak tes corona sebagai alat kesehatan, sebagai alat untuk mendeteksi virus. Kami ini menolak rapid test atau swab test dalam konteks syarat administrasi. Syarat administrasi jangan dipahami sebagai syarat perjalanan saja, Mas. Syarat administrasi yang saya maksud adalah ketika di Bali untuk membuka usaha harus mendapat sertifikat kelayakan tatanan kehidupan era baru. Caranya buka usaha kalau dapat sertifikat adalah karyawan harus lolos rapid test. Rapid test loh. Dipakai alat, kalau udah dapat sertifikat berarti orang rapid test dapat sertifikat berarti sudah usaha itu bebas COVID gitu. Ini kan juga tidak benar. Atau kemudian layanan rumah sakit, orang tabrakan atau apa masuk kemudian di rapid test misalkan. Atau kemudian hampir segala macam aktivitas ada prasyarat-prasyarat rapid test. Jangan maknai syarat administrasi ini hanya dalam konteks perjalanan, Mas. Ini bukan hanya dalam konteks perjalanan, tapi hampir semuanya tata kehidupan kita hari ini menggunakan syarat rapid test yang false negatifnya tinggi. Yang tidak ada jaminan orang tidak akan terpapar setelah mendapatkan non-reaktif rapid atau setelah mendapatkan hasil tes swab negatif. Jangan dipersempit begitu. Oke, saya langsung ke Pak Dhani. Kami gini ya, kami tidak menolak tes rapid test atau swab test sebagai alat kesehatan. Itu absolut. Oke, baik. Anda mempersoalkan soal syarat administratifnya tadi kan? Syarat administratif. Oke, saya mau ke Pak Dhani langsung. Pak Dhani. Ya tentu kita juga terima kasih ya Pak Gede ya, kalau tadi memang secara Pak Gendo. Artinya secara filosofis dan prinsip kesehatan, kalau teman-teman di pelaku usaha di Bali tidak keberatan terhadap rapid test apalagi swab, itu sudah clear bahwa tidak keberatan. Bahwa mengenai ini dijadikan persyaratan administratif dan di sini keberatannya dari mana Bapak tahu, Pak? Dari mana Bapak tidak tahu? Pernah ada survei, pernah ada satu riset lapangan metode kuantitatif. Apa yang dilakukan oleh KSP berani bilang bahwa orang tidak keberatan? Pekerja dipaksa untuk rapid test mandiri, Pak. Loh, tadi kan dibilang bahwa mereka banyak yang keberatan. Artinya secara filosofis prinsip kesehatan tidak keberatan, tapi keberatannya ketika dijadikan syarat administratif. Seperti itu kan? Betul, Pak. Itu. Tadi kan saya sampaikan begitu. Jadi tolong didengar dengan utuh ya, Pak ya. Didengar secara utuh bahwa secara filosofis kesehatan, teman-teman pelaku usaha di Bali tidak keberatan secara kesehatan. Keberatannya secara administratif, artinya kalau itu dijadikan syarat administratif itu keberatan. Kan begitu kan? Betul, Pak? Betul. Ya kan? Ya, betul, Pak. Nah, betul. Nah, kalau itu permasalahannya, tentu ini kan pemerintah juga kan mendengar aspirasi dari semua pelaku usaha. Kalau itu dijadikan beban, lalu berat, lalu itu tidak memberikan juga kepastian terhadap wisatawan untuk datang dan sebagainya. Itu kan dalam perjalanan kan dievaluasi, Pak. Nah, jadi masukan dari Bapak, ini kami akan akomodir dengan baik. Kami akan bicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait, dengan pemerintah provinsi bahwa untuk kasus di Bali ini ada masukan untuk melakukan keringanan persyaratan administratif.
atau fleksibilitas persyaratan administratif terhadap rapid test. Nanti mekanismenya biar diatur nanti sama pemerintah provinsi, ya kan, dengan kementerian dan lembaga terkait yang membawahi itu bagaimana nih? Karena ini kan kebijakan juga tidak boleh kaku di lapangan, Pak. Jadi kebijakan itu dibuat untuk memberikan kepastian pelayanan, kepastian di dalam mengeliminir masalah penyebaran COVID. Nah, tapi dalam pelaksanaannya kan ini tidak ada yang kaku, yang harus pasti, begitu enggak? Ketika di lapangan terjadi masalah, ya aturan atau bisa disesuaikan. Aturan ataupun apapun namanya kebijakan di lapangan, itu harus lincah, harus adaptif. Oke. Terutama ini menjawab dalam periode adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi tidak ada suatu hal yang saklek, tidak. Nah, jadi masukan dari teman-teman tadi sangat berguna bagi pemerintah karena pelaku lapangan ini suaranya didengar langsung karena sangat merasakan dampak ini, dan kita kan mau membantu. Kita mau membantu menghidupkan pariwisata di Bali. Kita mau membantu menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Bali, UMKM, kuliner sebagainya, wisata di Bali kita mau hidupkan. Nah, jangan sampai ketika kita mau menghidupkan ini juga itu memberatkan. Nah, itu berbagai persyaratan administratif yang kira-kira memberatkan tidak tertutup kemungkinan untuk dievaluasi. Namun untuk mengevaluasi ini memerlukan pendekatan epidemiologis, pendekatan public health, pendekatan fasilitas kesehatan yang menunjang, sehingga agar keputusan itu bisa apakah itu diteruskan atau direvisi dengan pertimbangan kuantitatif yang terbaik untuk semua pihak. Ya. Begitu loh, Pak. Oke, Pak Gendo, aspirasinya sudah didengarkan, diterima oleh KSP. Gimana tanggapannya, Pak Gendo? Oh iya, saya justru terima kasih karena sebetulnya kan ini Pak Dhani, apa yang kami suarakan juga kan berdasarkan para ahli-ahli yang sudah juga menyampaikan secara terbuka gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih. Cuman kan ini harus disampaikan kepada Pak Gubernur gitu ya, Pak Gubernur Bali ya. Menurut saya juga tidak aspiratif gitu. Atau belajar pada Gubernur NTT gitu yang berani mengeluarkan surat edaran untuk bebas syarat administrasi dan bisa menjadi pembanding. Nah, yang berikutnya juga keteladanan ini juga harus datang dari pemerintah, terutama gubernur gitu. Mereka banyak sekali mengeluarkan surat edaran, termasuk surat edaran protokol kesehatan, tapi dialah yang paling pertama secara sadar melanggar protokol kesehatan gitu loh. Tapi kalau rakyatnya kemudian lalai, tiba-tiba menjadi sorotan, ini juga problem menurut saya gitu. Jadi persoalan pencegahan ini jangan kemudian ditimpakan semuanya kepada rakyat. Sementara misalkan perilaku pejabat-pejabat kita ini juga tidak memberikan keteladanan. Rakyat diserang ketika tidak menggunakan masker, ketika tidak berjarak dalam aktivitasnya, baik sengaja atau tidak sengaja misalkan. Tapi pejabat secara sengaja di Bali, gubernur melakukan berbagai kegiatan, saya perlihatkan ini kegiatan-kegiatan tanpa social distancing, tanpa apa gitu. Baik. Kemudian banyak pejabat-pejabat yang melakukan itu. Baik. Jadi menurut saya adalah sekarang penting ada soal keteladanan, penting ada kebijakan-kebijakan yang adaptif, tapi juga tidak merugikan rakyat. Baik, tidak memposisikan. Pak Gendo, aspirasinya sudah diterima oleh Pak Dhani, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan atau setidaknya ada komunikasi yang lebih intensif lagi. Nanti ada aspirasi dan juga antara Pak Gendo dan juga pemerintah pusat. Nah, saya mau terakhir ke Dokter Debri. Dok, terakhir untuk menutup diskusi kita pagi hari ini soal tes corona saja, Dok. Soal tes corona, mungkin tadi saya harus sampaikan lagi, kalau untuk diagnostik saja, yang sekarang kita menjadi pacuan adalah tes swab test, PCR swab test gitu ya. Untuk sekarang rapid test, apakah itu dapat dipakai untuk diagnostik apa tidak? Tidak pasti. Kalau untuk dipakai untuk screening apa tidak? Sebenarnya juga tidak. Jadi rapid test itu di dalam dunia medis yang sekarang kita pakai hanya untuk kajian-kajian epidemiologi. Mungkin ini juga bisa jadi masukan untuk KSP ya, untuk mempertimbangkan apakah rapid test bisa digunakan untuk tes syarat administratif ataupun tes perjalanan gitu ya. Cuman kalau memang mau membuat suatu tes yang baik untuk menarik wisatawan ke Bali supaya ada timbul trust atau kepercayaan dari wisatawan, ya mendingan sekalian aja di swab test kalau dari saya. Tapi itu pun jangan sampai seakan-akan membuat kalau sudah diswab jadi imun terhadap segala jenis virus selama 2 minggu. Tidak seperti itu. Virus ini jalannya nggak seperti itu.
Yang penting di saat apapun itu, tetap kita harus social distancing dan pakai masker. Siapapun itu, dimanapun itu, dan kapanpun itu, tetap itu jawabannya. Bukan saya swab kemarin, terus sekarang saya bebas virus, enggak gitu ya. Itu yang harus lebih dipentingkan sama pemerintah malah untuk mendapatkan edukasi ini menyampaikan ke sini ke masyarakat. Oke, terima kasih Dr. Debri, Pak Dhani juga terima kasih, Pak Gendo juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih, dokter. Semoga sehat selalu, Bapak dan dokter. Selamat beraktivitas. Oke. Ya, selamat pagi. Mari menuju Nusantara sehat. Kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan informasi mengenai penculikan anak yang terjadi di Jakarta. Sesaat lagi.